wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama tariqan sawiyya. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa ashabihi allazina yusinuna islamahu wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan yang saya hormati sahabat dai-dai sebangsa setanah air yang dirahmati Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul pada acara ini. Kedua kalinya, sholawat teriring salam tetap terlimpah curahkan kepada Nabi yang tak pernah ke Lampung namun namanya selalu melambung, Nabi yang tak pernah ke Palembang namun namanya selalu terpampang, dan Nabi yang tak pernah ke Bogor namun namanya selalu tersohor, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang saat ini, dan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya Nadia Bening Karisma dari SMA Negeri 1 Tumi Jajar Provinsi Lampung. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Bahaya Judi Online. Para hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang judi, nampaknya tak pernah ada habisnya. Judi telah ada sejak zaman jahiliyah sebelum Islam datang. Pada kala itu, permainan judi diberi dengan nama maisir. Apa itu maisir? Maisir adalah permainan dengan menggunakan 10 anak panah dan dijadikannya seperti sebuah dadu. Ketika Islam datang, akhirnya permainan judi dilarang dan dicapnya sebagai salah satu perbuatan najis yang hanya dilakukan oleh setan. Dan perlu kita ketahui, ada populer pepatah mengatakan, tidak ada orang kaya karena berjudi, yang ada orang sukses karena kerja keras. Judi ada 2 macam. Yang pertama, judi offline, artinya judi yang dilakukan secara langsung. Dan yang kedua, judi online, artinya judi yang dilakukan secara tidak langsung namun melalui media sosial atau lainnya. Para hadirin yang dirahmati Allah, kalau menurut saya, judi memiliki singkatan tersendiri. J. Jadikan hidupmu. U. Untuk lebih bermakna. D. Dengan meningkatkan iman dan takwa. I. Itu semua kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Larangan tentang judi telah ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib menggunakan 10 anak panah termasuk perbuatan keji dan perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Para hadirin yang dirahmati Allah, perkembangan teknologi yang semakin canggih memudahkan kita untuk mengakses judi online yang merupakan masalah bagi generasi muda. Mengapa demikian? Karena judi dapat merusak jati diri dan masa depan generasi muda saat ini. Banyak judi berkedok game online yang menyembunyikan praktik taruhan di dalamnya. Ciri-cirinya antara lain menyerupai game online, berbayar pada aplikasi ataupun fitur di dalamnya, dan mengharuskan top up saldo. Tentunya juga
menjanjikan withdraw atau penarikan saldo yang berlebih. Betul apa betul? Maka dari itu, gunakanlah media sosial dengan sebaik-baiknya. Murtada Mutahari, seorang dosen dari Iran dan cendekiawan muslim, mengatakan, media digital yang ada pada orang tak beriman bagaikan pisau yang ada pada orang gila. Dia bisa menebas kemana yang dia mau. Begitu sebaliknya, media digital yang ada pada orang beriman, kami yakin akan membawa kemaslahatan, bukan kemudaratan, membawa kemajuan, bukan kemunduran, dan membawa kesejahteraan, bukan kesengsaraan. Meskipun media sosial membawa dampak yang positif dan negatif, tentunya juga judi online memiliki bahayanya. Berikut beberapa bahaya judi online. Yang pertama, kerugian finansial. Seseorang yang kecanduan judi online tentunya akan mengeluarkan uang dalam jumlah besar dan banyak, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial dan berakhir pada hutang, kehilangan harta, maupun uang yang berlebih. Yang kedua, yaitu rusaknya kesehatan mental. Seseorang yang mengalami judi online tentunya sering mengalami stres, depresi, hingga kecemasan karena mereka tidak mampu mengendalikan perilaku dan emosi mereka. Yang ketiga, yaitu masalah kesehatan fisik. Stres, depresi, hingga kecemasan tentunya akan merusak kualitas tidur Anda. Kualitas tidur yang buruk dapat mengarah pada masalah kesehatan fisik seperti kelelahan dan kehilangan daya tahan tubuh. Yang keempat, hubungan pribadi terganggu. Tentunya seorang pemain judi online akan mengalami hubungan pribadi terganggu dengan teman, keluarga, ataupun pacar, tentunya merasa risih dengan perilakunya. Hal ini bisa mengarah pada konflik dan berakhir pada perpisahan. Na'udzubillahi min zalik. Yang kelima, yaitu masalah kriminalitas. Seseorang yang mengalami kecanduan judi online tentunya akan terjerat masalah hukum, terkena denda yang dapat merusak masa depan kita sendiri. Yang keenam, yakni kriminalitas. Seseorang yang mengalami judi online tentunya akan terkena kriminalitas dan mengarah pada penipuan, perampokan, hingga lain sebagainya. Yang ketujuh, yakni risiko keamanan data. Situs judi online tentunya meminta identitas kita secara sensitif seperti nama, umur, tempat tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya yang menimbulkan risiko keamanan data. Betul apa betul? Para hadirin yang dirahmati Allah, banyak kasus judi online yang terjadi di Indonesia. Salah satunya terjadi di provinsi kita sendiri, Provinsi Lampung. Diduga seorang pria nekat mencuri handphone milik tetangganya pada tanggal 11 Agustus 2024. Yakni pelaku ini mengaku nekat mencuri handphone milik tetangganya, kemudian hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang dan tentunya bermain slot atau judi online. Hal ini mengarah pada perilaku kriminalitas yang dapat merusak masa depan kita tentunya. Berikut beberapa cara efektif untuk menghentikan judi online yang berlebihan. Yang pertama, sadar akan masalah. Langkah pertama, kita harus menyadari bahwa Anda tentunya memiliki masalah dengan kecanduan judi online. Setelah itu, yang kedua, pahami penyebabnya. Tentunya kita harus mengetahui apa penyebab dibalik kita kecanduan judi online. Beberapa pemicu bisa berupa situasi, pikiran, perasaan, ataupun lingkungan yang dapat mendorong Anda untuk berjudi. Yang ketiga, batasi akses ke situs judi online. Batasi akses ke situs judi online dengan cara menggunakan alat pengaturan waktu dan meminta bantuan orang terdekat untuk mengawasi
mengawasi aktivitas online Anda. Selain itu, kita harus menjauhi orang, tempat, ataupun sebagainya yang mengarah pada tindakan permainan judi online. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus menumpas perjudian hingga akar-akarnya. Bukan hanya tugas pemerintah saja, namun ini merupakan tugas kita sebagai hamba yang beriman. Sebelum saya menutup tausiah yang saya sampaikan, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pak petani menanam padi, padi ditanam di persawahan. Janganlah kamu berjudi hanya untuk meracuni keimanan. Sekian tausiah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kepada Allah saya mohon ampun. Syubbanul yaum rijalul khad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.